Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan bacaan buku yang ditulis oleh Muhammad Yasin yang berjudul Buya Hamka dan Manhaj Salaf. Masuki bab berikutnya adalah mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang membangkitkan para ahli ilmu pada setiap zaman di saat kekosongan para nabi dan rasul. Mereka menunjuki orang yang tersesat jalan, sabar menghadapi rintangan, menghidupkan orang mati hatinya dengan Al-Quran, dan menyalakan cahaya Allah Ta'ala kepada orang-orang yang lelap dalam buta dalam ilmu agama. Betapa banyak korban iblis yang mereka sembuhkan. Betapa banyak orang tersesat kebingungan yang mereka selamatkan. Alangkah besarnya jasa mereka terhadap manusia, tetapi alangkah jeleknya balasan manusia kepada mereka. Mereka menepis segala penyelewengan orang-orang yang berlebihan, kedustaan pembela kebatilan, dan penafsiran orang-orang jahil yang kebingungan, yang melepaskan tali fitnah dan mengibarkan bendera kebid'ahan. Mereka berselisih dalam Al-Quran, menyelisihi kandungan Al-Quran, dan bersatu untuk meninggalkan Al-Quran. Mereka berkata tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitabnya tanpa dasar ilmu, menyebarkan syubhat untuk menipu manusia yang tidak paham agama. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah yang menyesatkan. Sungguh benar jika para ulama diibaratkan dengan bintang-bintang di langit, sebab bintang memiliki 3 faedah. 1. Sebagai penerang kegelapan. Yang kedua adalah perhiasan langit. Dan yang ketiga adalah lemparan atau panahan bagi setan yang mencuri kabar dari langit. Demikian halnya para ulama. Mereka memiliki 3 sifat tersebut, yakni mereka penerang kegelapan dan kebodohan, perhiasan di muka bumi, dan lemparan bagi setan yang mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, dan membuat perkara-perkara baru dalam agama, yaitu bid'ah dari para pengekor hawa nafsu. Di antara deretan para ahli ilmu tersebut, insya Allah, adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yaitu atau disebut dengan Profesor Dr. Hamka, atau biasa dikenal juga dengan Buya Hamka, yang namanya tidak asing lagi bagi kita semua di Indonesia dan negeri-negeri lainnya. Karena Allah telah mengangkat derajat beliau dan mengharumkan nama beliau sampai detik ini, terlepas dari kekeliruan beliau, rahimahullah. Profesor Dr. Hamka rahimahullah adalah termasuk sosok ahli ilmu pembaharu agama yang mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta meninggalkan segala bentuk tahayul, khurafat, dan bid'ah. Oleh karena itu, setiap karya beliau tidak sepi dari ayat-ayat dan hadis-hadis, dengan ditunjang oleh dalil-dalil akal dan bantahan kepada setiap yang menyelisihinya. Dan karena alasan inilah orang-orang kafir Belanda dan Jepang, orang munafik Syiah, para tokoh ahli bid'ah di zamannya menuduh Buya Hamka, Tuanku Imam Bonjol, Syekh Ahmad Syarkati, Syekh Haji Abdul Karim Amrullah, Syekh Ahmad Hasan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Munawar Khalil, Profesor Dr. Hasbi As-Siddiq,
Ustadz Abdul Qadir Hasan dan para ilmu lainnya dan para ahli ilmu lainnya yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf soleh dituduh serta difitnah sebagai Wahabi. Allahumma musta'an. Oleh karenanya, termasuk nikmat Allah Ta'ala kepada penulis pada saat ini adalah menyumbangkan salah satu tulisan sederhana tentang pribadi, perjuangan, dan dakwah Buya Hamka rahimahullah, yang kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar menjadikan tulisan ini ikhlas karena mengharapkan pahala Allah Ta'ala dan bermanfaat bagi semua. Faktor pendorong tulisan ini ada beberapa faktor yang mendorong hati kami untuk menulis pembahasan ini. Minimal ada 6 alasan penting. 1. Buya Hamka rahimahullah adalah seorang ahli ilmu yang pendapat-pendapatnya menjadi pedoman banyak umat Islam. Di antaranya adalah negeri kita Indonesia, termasuk juga di Malaysia, Brunei, dan Singapura. Maka menjelaskan landasan-landasan agama Buya Hamka sangatlah penting agar mereka mengetahuinya dan mencontohnya. Kedua, meluruskan klaim kebanyakan orang, khususnya para penceramah yang sedang viral di media sosial yang menuduh Buya Hamka rahimahullah bermazhab Asy'ari, padahal kami bisa membuktikan bahwa beliau tidak pernah berpaham Asy'ariyah. Bahkan beliau adalah seorang salafi yang mengikuti dalil baik dalam masalah akidah, ibadah, dan lainnya. Buya Hamka rahimahullah di dalam buku yang berjudul Beberapa Tantangan Terhadap Umat Islam di Masa Kini di halaman ke-24 menegaskan, yaitu sudah patut kita melihat jauh ke muka atau ke depan dalam rangka memperjuangkan Islam yang besar, dan sudah lama patut kita tinggalkan menghabiskan tenaga dalam hal yang tetek bengek sebagai gerakan tajdid pembaharuan atau reformer. Bukanlah tajdid kita memperbarui Islam sehingga diangsur-angsur mengeluarkannya dari garis yang ditentukan oleh Muhammad SAW. Di dalam gerak tajdid kita, dalam akidah dan ibadah kita kembali kepada mazhab salaf, ma'ana alaihi wa ashabi, mereka yang mengikuti apa saja yang aku lakukan dan juga dilakukan oleh para sahabatku. Dan kita semangat menuju ke sana. Dan dalam hal duniawi, kita pergunakan segala alat-alat modern untuk menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Ketiga, banyak orang menganggap bahwa manhaj salaf hanyalah dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, atau Al-Albani dan Ibnu Baz rahimahullah. Maka penjelasan ini membantah dugaan tersebut, karena semua ahli ilmu panutan umat, termasuk Buya Hamka rahimahullah, mereka adalah satu akidah dan manhaj. 4. Sekalipun sudah banyak buah karya dan tulisan tentang Profesor Dr. Buya Hamka rahimahullah dan seluk-beluk beliau, namun penulis belum mengetahui adanya sebuah karya yang khusus membahas pembahasan seperti ini. Padahal menurut hemat kami, penjelasan seperti ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati Al-Hafidh Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah tatkala mengatakan, hendaknya bagi seorang yang ingin mengarang karya tulis untuk memilih suatu pembahasan yang manfaatnya besar dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Lebih baik lagi bila pembahasan tersebut belum pernah dibahas sebelumnya, dengan memilih kata-kata yang jelas, tidak terlalu panjang sehingga membosankan, dan tidak juga terlalu ringkas sehingga kurang memuaskan. Kelima, membantu saudara-saudara kami, para da'i dan para penuntut ilmu ketika berdakwah di masyarakat dan ingin menukil ucapan Buya Hamka rahimahullah kepada mereka. Sebab termasuk cara hikmah dalam berdakwah adalah mengutip perkataan ulama ahlu sunnah yang dikenal baik di masyarakat luas, serta menghindari penyebutan nama ulama tertentu yang mereka fobia dengan nama-nama tersebut.
Maka dengan terkumpulnya ucapan-ucapan Buya Hamka rahimahullah dalam buku seperti ini, diharapkan dapat memudahkan saudara-saudara kami untuk menerapkan metode hikmah dalam berdakwah ini. Keenam, meluruskan kesalahan pada sebagian saudara-saudara kita, khususnya yang kagum dengan Buya Hamka rahimahullah, akan tetapi mereka membenci mazhab salaf. Padahal terbukti dalam banyak karyanya, karya ilmiah, bahwa Buya Hamka rahimahullah mengakui dirinya bermazhab salaf dan juga mengajak kaum muslimin kepada mazhab salaf. Metode penulisan. Adapun metode penulisan yang akan kami tempuh dalam buku ini adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pembukaan, kami memaparkan biografi singkat Buya Hamka rahimahullah dan apa itu manhaj salaf agar kita memahami isi buku ini. 2. Kami menyebutkan tulisan-tulisan, penjelasan-penjelasan, perkataan-perkataan beliau rahimahullah yang mengajak kepada mazhab ataupun manhaj salaf dan memberikan kesimpulan ringkas tentangnya. 3. Kami menukilkan ucapan Buya Hamka rahimahullah lengkap dengan sumber rujukannya. 4. Yang kami nukilkan dari tulisan-tulisan beliau yang bersesuai dengan manhaj atau mazhab salaf saja. Selain itu tidak kami tampilkan. 5. Kami akan sedikit mengomentari dari sebagian ucapan Buya Hamka rahimahullah untuk mempertegas maksud tulisan tersebut dan juga sedikit mengoreksi sambil kami sertakan buku rujukannya. 6. Dalam beberapa tulisan Buya Hamka rahimahullah ada kata-kata yang bisa jadi sulit dipahami oleh generasi muda saat ini. Oleh karenanya kami beri penjelasan dari maksud kata tersebut dan kami beri tanda dalam kurung. 7. Kami berusaha untuk menyampaikan secara ringkas dan tidak memperpanjang semampu mungkin. Semoga metode yang kami tempuh ini lebih mudah diterima oleh masyarakat kita yang notaben pengagum Buya Hamka rahimahullah, dan semoga metode ini merupakan hikmah dalam berdakwah yang dinasihatkan oleh para ulama. Dengan demikian, penulis berikan judul buku ini yaitu Buya Hamka dan Manhaj Salaf, Wahabi dalam pandangan Buya Hamka rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan dalam buku ini sebagai bukti dan keterangan yang jelas kepada para da'i, ustadz, penceramah, kiai, dan para ahli ilmu serta kaum muslimin agar kembali kepada manhaj salaf atau mazhab salaf dan mengajak keluarga, saudara, kerabat, dan seluruh kaum muslimin agar berpegang teguh dan mengamalkan pemahaman yang benar ini sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW yang juga didakwahkan oleh Buya Hamka rahimahullah. Sebelum kami akhiri pembukaan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang banyak kepada para guru, para ustadz, para sahabat dan keluargaku, yaitu Ayah Sultan Muslim rahimahullah, ibunda tercinta Ummu Yasin, adik-adikku tersayang dan istri serta anak-anakku yang tersayang, dan setiap orang yang membantu kami dalam tulisan ini, terkhusus kepada Al-Ustadz Hartono Ahmad Jais, Ustadz Marwan Hadidi, Ustadz Muhammad Ali Bazher, dan Al-Ustadz Dodi Kurniawan yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau-beliau tersebut untuk membaca, mengoreksi, dan memberi kata pengantar buku sederhana ini. Dan juga kepada orang tua kami, Pak Sujandra Hasan di Jakarta, juga kepada paman kami tercinta Pak Agusman Sulaiman di Indrarung, Sumatera Barat, dan Om Ril yaitu Pak Yusril di Ciputat, sahabat kami Pak Mali di Jakarta, Umu Kintaro di Ciangsana, Pak Eko Purwanto di Depok, Ananda Agung di Jakarta, Ananda Aryo di Aceh, Ananda Alifunas di Kalimantan, Ananda Praja, Ananda Fajri, Ananda Ambar, Ananda Tata, Ananda Katofil, Ananda Rofi, Ananda Rizki yang semuanya berada di Bekasi atas bantuan moral dan material mereka. Semuanya kami doakan semoga Allah Ta'ala merahmati dan memberkahi mereka semuanya. Serta semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas mereka semuanya dengan sesuatu yang lebih baik.
juga terkhusus kepada Ustadz Burhan Sodik, owner Gaza Media, dan rekan-rekan di penerbit Gaza Media Solo. Kami hanya bisa mendoakan semoga Allah Ta'ala membalas bapak-bapak semuanya dengan sesuatu yang lebih baik. Juga tidak lupa terima kasih kepada Al-Ustadz Munari Abdillah Hafizahullah yang telah menjadi wasilah antara penulis dengan penerbit Gaza Media dan banyak membantu penulis tentunya. Tidak juga kami lupa kepada Al-Akh Abu Ubaidur Rahman Ari yang membuat desain dan layout, Mas Mahar yang banyak membantu meminjamkan referensi buku-buku biografi Buya Hamka, dan Ananda Ahmad Gilang Ramadan yang senantiasa membantu kami untuk menulis teks-teks yang berbahasa Arab dan mengoreksinya. Kami berdoa agar Allah Ta'ala memberkahi ilmu mereka semua dan mengumpulkan kita di surganya. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi penulis dan kaum muslimin, dan mudah-mudahan usaha ini ikhlas karena Allah Ta'ala dan menjadi timbangan kebaikan pada hari kiamat. Dan tidak lupa juga kepada para pembaca buku ini, kami sangat mengharapkan tegur sapa, kritik dan saran Anda semua. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Bekasi, 6 April 2021 Masehi. Abu Uwais Muhammad Yasin bin Sultan Muslim bin Amir bin Samsudin. Demikianlah mukadimah dari buku Buya Hamka dan Manhaj Salaf. Episode berikutnya kita akan memasuki bab pertama, yaitu mengenal Manhaj Salaf. Semoga setelah kita mendengar dari mukadimah yang ditulis oleh Muhammad Yasin, kita bisa mengambil pelajaran. Kita mau membaca, mendengarkan buku yang ditulis oleh Muhammad Yasin. Dan jangan lupa untuk membeli bukunya agar lebih meresap di dalam hati. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.